Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, dari Sabang sampai Merauke. Namun, keberagaman ini membutuhkan pemerataan pembangunan agar semua daerah maju bersama. Otonomi daerah adalah solusi. Dengan otonomi, setiap daerah dapat mengelola potensi dan sumber dayanya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Ini adalah langkah untuk membangun keadilan, kemandirian, dan kemajuan. Tapi, otonomi memerlukan tanggung jawab. Pemimpin harus amanah, masyarakat harus aktif, dan pengawasan harus ketat. Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai alat perubahan nyata, membangun Indonesia dari akar hingga puncak. Di sini, saya, Farhan Dewi Pangga, dan rekan saya, Selpa Ayunapita, akan menjelaskan secara jelas dan ringkas mengenai otonomi daerah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Iman Jalaluddin Rifai, SHI, MH, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kami dapat menyampaikan materi pada kesempatan kali ini dengan tema otonomi daerah. Saya, Farhan Dwi Pangga, bersama dengan rekan saya Selpa Ayunapita, akan membahas bagaimana otonomi daerah berperan dalam mendorong pembangunan dan pemerataan di setiap wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat luas dan beragam. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan pemerintahan karena kebutuhan dan potensi di setiap daerah berbeda. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum otonomi daerah yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7 tentang mengatur bagaimana wilayah Indonesia ke dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Peraturan ini memberi penjelasan rinci mengenai pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan landasan utama dalam pengelolaan otonomi daerah yang mengatur prinsip-prinsip desentralisasi, pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta mekanisme pengawasan. Dan yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Undang-undang ini mengatur bagaimana dana dari pemerintah pusat dialokasikan ke daerah, baik dalam bentuk dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus DAK, maupun dana bagi hasil DBH, sehingga mendukung kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Selva Ainopita. Kepadanya saya persilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tujuan dan manfaat otonomi daerah. Tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan cepat dan efisien. Dan adapun beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada pengelolaan potensi daerah yang lebih optimal. Setiap daerah memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Dengan otonomi daerah, pemerintah lokal dapat memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara maksimal untuk kepentingan masyarakat setempat. Untuk yang kedua itu ada pelayanan yang lebih responsif. Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan kondisi masyarakatnya, sehingga kebijakan dan pelayanan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Yang ketiga, ada penguatan sistem pemerintahan lokal. Otonomi daerah mendorong penguatan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat lokal seperti DPRD yang berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan. Lalu yang keempat, ada peningkatan daya saing daerah. Dengan otonomi daerah, memiliki kebebasan untuk merancang strategi pembangunan yang inovatif sesuai dengan potensi masing-masing, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah baik di tingkat nasional maupun internasional. Lalu untuk yang terakhir itu ada pemerataan pembangunan. Daerah yang sebelumnya terpinggirkan memiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan melalui pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan yang sesuai kebutuhan lokal. Yang selanjutnya itu ada implementasi otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai setelah era reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, adapun beberapa implementasi dari otonomi daerah di Indonesia. Untuk yang pertama itu ada pembagian urusan pemerintahan. Implementasi otonomi daerah dimulai dengan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib, yaitu merupakan urusan yang harus dikelola oleh pemerintah daerah dan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan kebudayaan. Dan adapun untuk urusan pilihan yaitu mencakup urusan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, misalnya seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Untuk yang kedua, itu ada kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya. Beberapa sektor yang dikelola secara langsung oleh pemerintahan daerah, antara lain itu ada pendidikan, yang mana pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan sekolah-sekolah dasar dan menengah, termasuk anggaran dan kurikulum lokal. Lalu ada kesehatan, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, serta layanan kesehatan lainnya. Dan yang terakhir ada infrastruktur, di mana pemerintah daerah mengelola pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya. Untuk yang ketiga, ada pengelolaan keuangan daerah, di mana di dalam hal ini pemerintah daerah diberikan hak untuk mengelola anggaran daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, di mana pendapatan yang diperoleh dari pajak, retribusi, dan sumber-sumber lain yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. Lalu ada dana perimbangan, di mana dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, termasuk dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau DBH. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, terutama daerah dengan keterbatasan sumber daya. Lalu yang ketiga itu ada pinjaman dan pendanaan lainnya,
di mana pemerintah daerah juga dapat mengakses pinjaman atau bentuk pendanaan lain untuk membiayai proyek pembangunan, meskipun hal ini memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah pusat. Untuk yang keempat itu ada tantangan dalam implementasi otonomi daerah, di mana di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ketimpangan sumber daya. Ada ketimpangan dalam kemampuan keuangan antar daerah. Daerah yang kaya sumber daya alam seperti Papua dan Kalimantan memiliki PAD yang jauh lebih besar dibandingkan daerah yang miskin sumber daya. Lalu, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Di beberapa daerah, kekuasaan yang besar dan yang diberikan kepada pejabat daerah rentan terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme. Lalu ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, di mana banyak daerah yang menghadapi keterbatasan SDM yang berkualitas untuk pengelolaan pemerintah secara profesional dan akuntabel. Dan untuk yang terakhir itu ada ketergantungan pada dana transfer, di mana di beberapa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga mereka kurang dapat mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Nah, dan untuk yang terakhir di sini itu ada evaluasi dan perbaikan implementasi, yang dimana terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama itu ada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen tenaga ahli yang kompeten serta pemberdayaan aparatur pemerintah daerah. Lalu yang kedua itu ada pemberantasan korupsi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah. Dan untuk yang ketiga, terakhir itu ada penguatan kerjasama pusat dan daerah dengan meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan sejalan dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Farhan. Kepadanya saya persilakan. Mari kita simpulkan. Otonomi daerah adalah langkah strategis yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah. Namun, keberhasilannya memerlukan dukungan, sistem pengawasan yang baik, kapasitas SDM yang memadai, serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi tentang otonomi daerah yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan kita semua. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.